Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Ganjar Pranowo pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode dari tahun 2012 sampai 2023. Ini Ketua Indonesia Police Watch ya, Sugeng Teguh Santoso, sepertinya semakin vokal, semakin terus bersuara. Dia kayaknya udah nggak takut-takut lagi mengatakan banyak sekali dugaan-dugaan dan informasi yang sudah disampaikan ke KPK. Bahkan juga ada beberapa data baru tambahan yang disampaikan di sini bahwa ternyata dari IPW ini, Indonesia Police Watch, itu sudah mendapatkan informasi mengenai ke GP atau Ganjar Pranowo itu sudah sejak 10 bulan yang lalu. Dengan viralnya kasus ini lagi pun, ada beberapa data baru yang disampaikan oleh beberapa informan dari warga dan barang buktinya. Tentunya harus dilakukan verifikasi nanti. Pertama, tambahannya adalah mengenai dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Bank Jateng. Penyelewengan ini dalam bentuk apa? Ini masih belum clear. Apakah penyelewengan dalam bentuk misalnya ada cashback atau aturan-aturan yang dilanggar, itu kita coba lihat nanti elaborasinya. Yang kedua adalah mengenai pemberian kredit di luar wilayah Jawa Tengah. Aku nggak tahu nih, kalau di bank daerah seperti ini boleh nggak sih memberikan kredit untuk wilayah di luar Jawa Tengah? Karena kan di Indonesia setiap provinsi sepertinya punya bank daerah masing-masing. Apakah ini melanggar aturan atau tidak? Kalau secara logika sih, ya buat apa ada bank? Tapi kayak bank BJB ya, itu kayak cabangnya sekarang banyak deh. Nggak cuma di Jawa Barat, tapi juga di beberapa provinsi lain pun juga ada. Kita coba cross-check apakah ini melanggar atau tidak. Yang juga disampaikan Sugeng Teguh Santoso ini adalah mengenai dugaan kredit fiktif. Maksudnya kredit fiktif ini untuk apa? Bukankah bank kalau dia rugi, ya yang masalah juga banknya sendiri kalau kreditnya nggak terbayarkan. Nah, apakah ini ada sebuah skenario untuk merugikan negara? Well, ini akan menjadi bagian yang akan semakin panas untuk kasus ini. Sugeng Teguh Santoso pun juga mengatakan bahwa saya juga nggak bakal konyol gitu katanya melaporkan seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Ya masuk akal, apalagi seorang Ganjar Pranowo begitu loh. Seorang yang pernah menjabat sebagai gubernur 2 periode, terus juga mantan anggota DPR, terus juga calon presiden Indonesia. Ya nggak mungkin lah kalau dia tidak punya sebuah alat bukti, minimal adalah 2 alat bukti yang kuat. Karena kan untuk menentukan seorang menjadi tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti sama barang bukti itu berbeda, teman-teman. Kalau barang bukti itu kan sifatnya dalam bentuk objek yang berhubungan dengan peristiwa pidana tersebut. Tapi kalau alat bukti itu ada 5 dalam dunia hukum: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi dengan keterangan ahli ataupun yang lainnya begitu. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan Ganjar Pranowo sebagai tersangka. Apa nih kira-kira? Karena KPK pun juga sudah mengatakan dengan tegas bahwa laporan ini tidak ada unsur politiknya. Saya tidak peduli, kami tidak peduli apapun politisi, apakah dia ini adalah politisi dari warna merah, kuning, biru, kami tidak melihat hal tersebut. Nah, di sisi lain kita ngelihat mengenai hak angket. Apakah ini salah satu hal yang aku lihat bahwa hak angket kan sekarang kayaknya melempem ya. Sepertinya banyak yang memprediksi bahwa hak angket itu tidak akan terjadi. I don't know, walaupun dari Mahfud MD pun mengatakan hak angket itu bisa-bisa aja dilakukan, dan Mahfud MD mengatakan bahwa hak angket tidak akan merubah hasil Pilpres 2024, tetapi hak angket bisa untuk dalam tanda kutip menggulingkan Presiden Joko Widodo karena dimintai pertanggungjawaban tentang beberapa isu. Karena kan penyelenggaranya ini adalah KPU, dan dugaan-dugaan kecurangan tersebut adalah mengenai bansos yang harusnya tidak dijadikan politisasi, yang diduga adalah untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Kemudian dengan cawe-cawe lain yang selama ini cukup kencang gaungkan dari para pendukung pasangan 1 dan juga 3. Bahkan aku lihat juga ada tayangan di Metro TV kan ya. Ini kan antara partai politik, kadernya masing-masing tuh ribut, berdebat satu sama lainnya.
Gila, ini level mereka udah elit-elit politik loh sebenarnya yang tampil di TV, tapi ributnya sebegitu dahsyatnya. Kalian lihat nggak videonya? Kalau belum lihat, nanti aku upload di Instagramku, di Anjasa Sumara, kalian bisa tonton di sana ya. Ributnya, kayak mau gontok-gontokan, tapi dipisahin. Nah, kembali lagi mengenai statement Sugeng Teguh Santoso ini bahwa dugaan cashback dari beberapa perusahaan asuransi ini sudah semakin kuat sekali. Sebenarnya gampang ya, cashback ini kan bisa ditelusuri, ini gampang banget sebenarnya. Cashback dari perusahaan asuransi bisa dicek dari mutasi rekening simple atau data-data laporan keuangannya, bener nggak? Cashback itu istilahnya diskon lah. Kalau misalnya teman-teman itu beli motor gitu ya dari perusahaan tertentu A gitu. Misalnya dari main dealernya itu ngasih diskon sampai ke masyarakat adalah diskonnya 50%. Tetapi karena ada oknum-oknum misalnya kepala cabangnya, aduh jangan diskon 50% deh, kita diskon 40% aja. Nanti dari level manajernya, level supervisornya, level staffnya, dari diskon 50% dari main dealernya sampai ke masyarakat tuh paling cuma 5%. Artinya 45% diskon tersebut itu nggak tepat sasaran, justru malah dinikmati sama oknum-oknum. Kurang lebih juga sama dengan modus yang dipakai yang dugaannya terjadi di Bank Jawa Tengah tersebut. Jadi untuk tahun 2012 sampai 2023, kredit dari debitur Bank Jawa Tengah itu kan harus wajib di cover sama asuransi. Misalnya kalau aku nih utang sama bank, misalnya 1 miliar, 2 miliar, itu aku harus juga ada asuransi jiwa. Kenapa butuh asuransi jiwa? Karena kalau seandainya aku meninggal dunia, uang pertanggungan dari asuransi jiwa tersebut itu akan dipakai untuk menutupi membayar hutangku yang ada di bank tersebut. Intinya, bank tidak mau rugi kalau terjadi resiko meninggal dunia tersebut. Ini nggak hanya untuk yang ngutang atau debitur perseorangan, tapi juga untuk korporasi. Dan nilainya itu kan juga cukup tinggi ya untuk cover asuransi jiwa jatuhnya ini teman-teman. Dan cover dari asuransi jiwa tersebut dikatakan bahwa ada cashback, ada diskon 16%. Nah, apakah sebenarnya diskon 16% ini harusnya itu diberikan ke si pembeli asuransinya? Karena mungkin aja ini adalah salah satu strategi promosi dari beberapa perusahaan asuransi, tetapi malah tidak sampai ke para konsumennya, tapi malah dinikmati dugaannya adalah ketiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah Bank Jawa Tengahnya sendiri. Dikatakan Sugeng Teguh Santoso karena ada laporan 5,5% dari 16% tersebut itu diberikan adalah ke operasional Bank Jawa Tengah. Yang kedua adalah 5%-nya ke pemegang saham yang notabene rata-rata adalah kepala daerah di Jawa Tengah. Dan 5,5% berikutnya diberikan ke sang paling penguasanya atau pengendalinya. Dugaannya adalah ke Ganjar Pranowo. Makanya nggak heran angkanya dikatakan itu lebih loh dari 100 miliar rupiah. Karena selama 10 tahun. Kalau 10 tahun, 100 miliar. Jadi per tahunnya kurang lebih mendapatkan dana 10 miliar. Make sense sih, karena uang asuransi itu kan uang gede banget teman-teman. Ya, suka nggak suka ini adalah sebuah bisnis, dan apakah ini benar atau enggak, sebenarnya secara hitung-hitungan kalau kita kerja di korporasi, ini gampang dideteksinya aja. Kita lihat aja dari beberapa perusahaan asuransi. Jadi sebenarnya gini, untuk KPK ya, aku yakin mereka sudah jauh lebih paham bagaimana untuk melakukan verifikasi. Kita nih, kalau seandainya aku jadi KPK, aku akan datengin, kan ada laporan tuh ya, dari Sugeng Teguh Santoso, barang buktinya atau alat buktinya apa aja nih Pak? Coba saya lihat dulu. Oke. Oh, nama asuransi misalnya asuransi A, B, dan C. Kita panggil nih asuransi A, B, dan C. Coba saya mau lihat dong laporan dari 2012 sampai 2023, nasabah mana saja yang kalian cover untuk Bank Jawa Tengah, untuk asuransi jiwanya, dan kalian ada program apa ya di sana ya? Misalnya, oh ini kami ada program adalah potongan 16% kalau bayarnya A, B, C, dan D dengan berbagai macam strateginya. Itu bakal kelihatan semuanya teman-teman, asal laporan dari perusahaan asuransi tersebut yang dikatakan ada 3 atau 4, aku tangkap di sini, itu tidak dimanipulasi. Nah, ini pinter-pinternya juga KPK harus mulai melakukan kayak cross-check. Kita nggak hanya percaya pada laporan di atas kertas dari perusahaan asuransinya aja. Kita juga harus melakukan cross-check, coba jejak digitalnya. Misalnya, meeting, kan kalau untuk sebuah program
cashback atau diskon itu ada meetingnya kapan, tanda tangan juklaknya, tanda tangan memonya sampai ke level paling atas. Oke, kami setuju dari perusahaan asuransi A memberikan diskon cashback 16%. Itu sudah ada jejak digitalnya, jadi nggak cuma sekedar menerima laporan aja, tapi dilakukan juga cross-check-nya. Ya, kalau di 2000, berapa ini, 2012 sampai 2023, coba dicek adalah di masa COVID. Karena kan masa COVID itu masa yang tidak banyak pertemuan secara langsung. Coba diambil data di 2 tahun atau 3 tahun aja di masa-masa itu bakal kelihatan. Karena kalau memang ada hal yang janggal, itu kan sebuah repetisi ya. Selama 10 tahun. Jadi mereka udah pede-pede aja nggak bakal ketahuan. Kalau dari 2 tahun, 3 tahun aja udah ada beberapa yang janggal, ke belakang-belakangnya juga sama. Jadi aku yakin pihak KPK harusnya sudah bisa tahu bagaimana cara mengetahui, menganalisis, dan juga melakukan verifikasi. Tetapi sekali lagi aku juga menduga sih ini adalah kayak langkah politik aja ya. Kan kita lihat juga sekarang kayaknya untuk Ganjar Pranowo timnya sudah tidak terlalu bersuara kuat untuk hak angket. Kesannya itu kayak saling memegang kepentingan. Ya, ada beberapa sudut pandang. Misalnya bilang begini, pasangan dua ini, 02 ya, Prabowo dan juga Gibran, timnya semuanya, kenapa harus takut dengan hak angket gitu loh? Bukannya KPU juga belum memutuskan siapa pemenangnya. Nanti 20 Maret itu adalah rilis resmi dari KPU siapa pemenangnya. Terus juga mengatakan bahwa hak angket itu kan bagus dong biar bisa ketahuan semuanya. Tapi kita udah lihat hak angket itu seperti tidak akan berjalan karena dari Ibu Megawatinya, which is adalah orang paling tertinggi pemimpin di PDIP, juga pada saat rapat paripurna kemarin tidak hadir. Ini apakah dengan syarat minimal adalah 25 anggota DPR yang setuju dengan lebih dari satu fraksi akan terjadi? Kemungkinan besar ini tidak akan terjadi. Bahkan juga ada beberapa partai yang selama ini berkoalisi bukan di partainya di pengusung 02, sepertinya sudah merapat ke pasangan 02. Ya, siapa aja kira-kira? Kalau nggak salah tuh ada kayak partainya Pak Surya Paloh, dugaannya ke arah sana, dan ada beberapa partai lainnya itu kayaknya sudah merapat ke pasangan 02. Nah, ini adalah kayaknya ada operasi senyap gitu nggak sih? Kan kalau di media ribut semuanya, bak bibuk, tapi di belakang para elit politik sebenarnya sedang bernegosiasi. Ayo nih, daripada aku ribut terus nih untuk A, B, C, dan D, walaupun kamu pasti menang, tapi kamu pasti bakal banyak kesulitan untuk sampai ke sana. Kalau pas lagi apes dengan dunia viral sekarang ini malah kalah, kan resikonya bakal lebih besar gitu. Ya udahlah, kita bagi-bagi kekuasaan aja. Saya mau posisi A, B, C, dan D. Dugaanku itu adalah yang sedang terjadi operasi senyap saat ini. Jadi makanya buat teman-teman netizen, kalau kalian mendukung pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, ya dukunglah sewajarnya aja. Ikuti aja adalah faktanya. Kalau memang ada beberapa fakta yang sepertinya tidak baik untuk yang kalian dukung, ya kalian jangan maksa juga sih. Pokoknya apapun faktanya, kita tetap bela yang kita dukung. Nggak boleh seperti itu. Apalagi juga untuk urusan korupsi, karena korupsi itu udah sangat membahayakan banget ya buat negara kita. Makanya aku sangat concern sekali. Mengenai IPW sendiri, Sugeng Teguh Santoso kan memang dia sudah mengakui bahwa dirinya adalah ketua PSI ya untuk Kota Bogor, tetapi dikatakan dengan tegas, saya tidak ada perintah atau urusan politik untuk isu mengenai Ganjar Pranowo ini. Ini semua adalah memang tugas dari IPW. Ya, I don't know, agak sulit untuk dipercaya statement tersebut, apalagi dengan era politik seperti ini, pada saat PSI suaranya naik pun juga ribut. Apakah ini juga salah satu strategi agar timnya Ganjar tidak terlalu koar-koar dan mengkritisi tentang dugaan keunikan-keunikan suara dari PSI yang naiknya menurut mereka cukup signifikan. Dan kemungkinan besar sih aku nilai PSI akan ada perwakilannya di parlemen nanti. Kalaupun ada ya, buat teman-teman PSI, aku cuma mengingatkan bahwa kalian tuh punya janji ke masyarakat. Katanya mau memperjuangkan, membuat undang-undang untuk memiskinkan atau menyita hasil korupsi para koruptor di Indonesia. Kita tunggu nanti. Kalau seandainya kalian masuk menjadi anggota DPR, jangan lupa diperjuangkan hal tersebut. Apapun strategi atau siapapun pemimpin di Indonesia, kalau nggak bisa memberantas korupsi, percayalah, Indonesia sampai kita tua nanti tetap akan terjebak sebagai negara berkembang dan negara maju hanya hayalan semata.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.